yang berasal dari sumber ya, info baseband ini itu masuk ke seperti ini ya di MUX, multiplexing MUX ini. Kemudian nanti ini kenapa multiplexing, karena ini bisa jadi beberapa sumber di multiplex masuk ke saluran yang sama. Kemudian ada modulasi, kemudian ada konverter di sini, ada penguat, kemudian baru ditransmisikan. Nah, di sini ada penguat lagi, ada down converter, atau tadi up converter, kemudian demodulasi, di demux lagi, dipisah lagi nanti jadi beberapa informasi lagi sesuai dengan asalnya. Transmisi itu secara umum seperti itu. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini di aspek sini, modulasi, amplitude modulation. Jadi modulasi ini menjadi parameter yang sangat penting ya. Ini karena dia ada di rangkaian proses transmisi. Pengaturan parameter, jadi modulasi itu definisinya pengaturan parameter dari sinyal pembawa yang berfrekuensi lebih tinggi. Jadi kata kuncinya mau diperhatikan, sinyal pembawa itu frekuensinya lebih tinggi. Sesuai dengan sinyal informasi yang memiliki frekuensi lebih rendah, sehingga informasi tadi dapat dikirimkan. Jadi proses modulasi itu sebetulnya modifikasi sinyal pembawa yang sesuai dengan sinyal informasi. Jadi yang dimodifikasi itu bukan sinyal informasinya tetap, tapi sinyal carrier-nya itu yang dimodifikasi mengikuti sinyal informasi. Sinyal carrier yang dimodifikasi mengikuti sinyal informasi. Itu modulasi. Maka mengapa perlu modulasi? Ya, pertama meminimalisir interferensi. Yang kedua, dimensi antena itu menjadi lebih mudah diwujudkan. Kalau dengan modulasi tertentu, maka nanti ini berpengaruh pada ukuran antena yang lebih memungkinkan untuk dibikin. Kalau enggak modulasi itu bisa jadi berdampak pada harus membuat antena yang sangat kecil sekali atau yang sangat besar sekali. Itu tidak mungkin kalau seperti itu. Misalkan kalau frekuensinya tinggi sekali, frekuensi carrier-nya kan frekuensi carrier itu tinggi. Kalau tinggi sekali maka nanti berdampak pada dimensi antena itu harus kecil sekali, yaitu yang akan sulit untuk realisasi. Sinyal termodulasi itu dapat dimultiplexing dan ditransmisikan melalui saluran transmisi. Jadi dimultiplexing itu artinya nanti masuk ke saluran yang sama, ada multiplex di situ. Nah, jenis modulasi itu banyak. Yang pertama kita bagi dua dulu, analog, digital. Yang analog itu ada modulasi sinyal kontinu atau continuous wave, ada modulasi pulsa, ada dua ini dan ini. Nah, modulasi sinyal kontinu itu ada AM, ada angle modulation, ada amplitude modulation, ada angle modulation. Angle modulation itu dibagi dua menjadi phase modulation, modulasi fasa, dan frekuensi modulation, modulasi frekuensi. Ini keduanya masuk ke angle modulation. Kenapa angle modulation? Karena semuanya ada di dalam angle dari sebuah cos misal. Ini kan cos 2VF plus fasa. Nah, fasa dan F itu ada di dalam ini. Maka ini dikategorikan ke angle modulation. Nah, kemudian modulasi pulsa itu ada PAM, pulse amplitude modulation, ada PWM, pulse width modulation. Mungkin Anda pernah kenal ini. Nanti akan kita bahas beberapa modulasi di sistem komunikasi ini. Ada lagi modulasi digital. Modulasi digital itu ada SK, FSK, PSK, passive keying, ada QAM, quadrature amplitude modulation, dan yang lain-lain. Tapi terutama yang paling banyak ini ASK, FSK, PSK, dan QAM. Nah, itu jenis-jenis modulasinya. Nah, kita sekarang lihat dulu modulasi analog ya, modulasi analog dulu nih. Sistem komunikasi dengan modulasi analog ini adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time sinyal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Jadi sistem komunikasi yang menggunakan modulasi analog itu adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal analog. Sinyal analog itu yang kontinu secara waktu gitu ya, dalam interval tertentu. Kontinu secara waktu dalam interval tertentu.
Kemudian sistem komunikasi dengan modulasi analog ini mentransmisikan sinyal analog. Ini gambar ilustrasinya. Ini adalah sinyal pemodulasi. Sinyal pemodulasinya ini sinyal termodulasi. Sinyal termodulasi itu apa? Apa itu sinyal termodulasi? Tadi apa yang dimodulasi itu sinyal carrier apa sinyal informasi? Sinyal carrier. Jadi sinyal termodulasi itu carrier. Jadi dilihat dari sini frekuensinya tinggi ya, rapat. Sementara sinyal pemodulasi itu sinyal informasi. Sinyal informasi. Nah, nanti ya modulasi amplitudo itu bentuknya jadi seperti ini. Perhatikan selubung ini mengikuti frekuensi sinyal informasi. Sementara yang di dalamnya ini sinyal pembawa. Kita lihat di sini bentuk sinyal AM itu ya akan mengikuti ya, bentuk ininya gelombangnya mengikuti gelombang sinyal informasi. Jadi dipaksa si sinyal carrier itu amplitudenya mengikuti bentuk sinyal informasi gitu, diubah nih. Ini ya, jadi naik turun ngikutin. Tapi frekuensinya tetap. Amplitudenya yang diubah-ubah karena ini AM. Kalau FM, kalau FM itu frekuensinya yang diubah-ubah, tapi mengikuti juga tetap sinyal informasi. Jadi kalau dia di atas rapat gitu, seperti ini. Kalau di bawah renggang, seperti itu. Makin ke bawah makin renggang. Makin ke atas makin rapat, seperti itu. Itu frekuensinya yang diubah-ubah. Kalau modulasi pasenya yang diubah-ubah. Ya, pasenya nanti ada perubahan-perubahan fasa di sini tuh. Di sini ada perubahan-perubahan fasa. Seperti itu. Jadi sinyal carrier itu yang harus diubah mengikuti sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Mohon diklirkan dulu nih, sinyal pemodulasi itu sinyal informasi, sinyal termodulasi itu sinyal carrier. Sinyal carrier yang dimodulasi itu adalah sinyal carrier. Ini bentuk-bentuk yang barusan digambarkan. Nah, kedua modulasi digital. Kalau modulasi digital, ini modulasi komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal digital yang berada pada interval waktu tertentu. Di sistem komunikasi dengan modulasi digital adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal digital. Nah, sistem komunikasi dengan modulasi digital mentransmisikan sinyal digital. Seperti apa representasinya? Ini contohnya ini adalah ASK, amplitude shift keying. Ya, pergeseran kunci pergeseran amplitude. Jadi kalau ada amplitude tertentu yang tinggi, ini representasi 1. Untuk merepresentasikan 0 misalkan tanpa amplitude atau amplitude rendah. Itu namanya amplitude shift keying, ada pergeseran amplitude untuk merepresentasikan bit 1 dan bit 0. Ya, ini 1 berarti amplitudenya tinggi semua. 0 berarti tidak ada amplitude. Kalau frekuensi shift keying, frekuensinya yang berubah-ubah. Kalau 1 itu direpresentasikan dengan sinyal rapat, frekuensinya tinggi, ya 0 itu renggang, rapat, renggang, dan seterusnya. Kemudian passive keying itu perubahan fasa di sini. Ya. Perubahan fasa, ya, ada perubahan fasa. Kalau tidak berubah bitnya nih 1 yang ini 1 maka di sini tidak ada perubahan fasa, tidak ditandai dengan adanya perubahan fasa. Itu modulasi digital. Nah, ini ASK, FSK, dan PSK yang barusan digambarkan. Keuntungan komunikasi digital antara lain pertama, interferensi itu lebih kecil daripada analog, lebih kebal terhadap noise, errornya juga lebih mudah dikoreksi, lebih mudah mengkoreksi error yang terjadi di dalam transmisi atau komunikasi digital dibandingkan memperbaiki error yang ada di komunikasi analog. Mudah sekali menampilkan manipulasi sinyal. Jadi misalkan mau dienkripsi, itu lebih mudah. Mau dienkrip dan sebagainya lebih mudah dimanipulasi terhadap sinyal itu di digital dibanding analog. Kemudian rentang dinamisnya juga lebih besar, nilai terendah, nilai tertingginya juga ini lebih besar dibanding analog. Kemudian meningkatkan kualitas sinyal pengiriman. Kualitas sinyal itu lebih baik dengan modulasi komunikasi digital dalam proses pengirimannya, karena tadi lebih tahan noise dan interferensi. Nah, kita bahas satu-satu sinyal pembawa. Sinyal pembawa itu dinyatakan dalam persamaan seperti itu. VC, ya,
V itu biasanya menunjukkan tegangan ya, kenapa disimbolkan dengan V. Amplitude itu menunjukkan besarnya tegangan. C itu carrier. Persamaan sinyal pembawa itu VC T sama dengan VC sin omega CT ditambah theta. Ini konstanta ya. Konstanta, dan ini ciri dari amplitude modulation. Amplitude modulation itu ini cirinya. Nanti perubahannya ada di VC ini, naik turunnya. Nah, kalau misalkan modulasi sudut atau angle modulation, nah, dilihat ininya. Bagi dua lagi tadi sudah saya singgung, karena ini ada di dalam sebuah nilai sinus atau kosinus. Ini FM, yang ini perubahan theta ini PM, phase modulation, modulasi pas saja. Tapi persamaan umumnya frekuensi pembawa itu seperti ini. Kita review dulu soal konsep domain waktu dan domain frekuensi, perubahan waktu dan perubahan frekuensi. Ini perhatikan, ini gambar spektrum frekuensi ya, yang diturunkan dari persamaan sinyal kawasan frekuensi atau domain frekuensi. Ini SF ini, kalau misalkan ada sinyal ST itu A cos 2V FCT, maka sinyal dalam domain frekuensinya itu adalah A per 2 delta F min FC ditambah A per 2 D F plus FC. D ini adalah turunannya, delta. Diturunkan, ini ya kata kuncinya, diturunkan. Jadi ini ada turunan dari fungsi F min FC. Nah, nanti kalau digambarkan spektrumnya seperti ini. Nah, turunannya ini seperti apa? Itu yang digunakan, yang dipakai itu yang Fourier tadi ya. Ada yang menggunakan Fourier kalau itu harmonik. Kalau nggak harmonik ya seperti ini rumusnya. Kalau ini XT-nya misalkan ada dua sinyal ya. A1 cos 2VF1T tambah A2 cos 2VF2T. Maka XF-nya nanti jadi A1 D F min F1 ditambah A2 D F plus F2. Bentuk spektrumnya jadi seperti ini. F1 ya dengan amplitude sebesar A1 dan di frekuensi F2 amplitudenya A2. Itu proses perubahannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang inti amplitude modulation. Amplitude modulation itu adalah modulasi di mana amplitude sinyal carrier dibuat berubah-ubah ya, secara proporsional tadi mengikuti sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Jadi naik turun dia gitu. Seperti ini. Nanti bentuknya begini. Sinyal carrier ini persamaannya. Ya. Kemudian S-mode-nya ya, persamaan sinyal carrier termodulasi. Sinyal carrier termodulasi artinya sinyal AM. Sinyal carrier yang termodulasi itu sinyal AM, yaitu Vt cos omega T plus fasa. Fasanya fasa T, ya, karena dia akan berubah nanti. Di mana omega C-nya itu ada 2 VFC, Vt-nya amplitude sesaat dari carrier. Coba perhatikan. Di sini Vt. Kalau aslinya carrier itu VC, ya, nilai konstan, karena amplitudenya ya begitu. Gitu. Tapi di sini kalau sinyal yang sudah dimodulasi hasilnya pakai Vt, karena dia berubah-ubah tadi ya, berubah-ubah amplitudenya, tidak tetap. Kalau sebelumnya tetap VC segitu aja lurus, nah segini aja. Nah, kalau sekarang naik turun, jadi di sini pakai fungsi waktu Vt. Itu persamaan umum sinyal AM-nya atau sinyal carrier yang termodulasinya. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk persamaan SAMT itu MT cos omega CT dengan asumsi tidak ada perubahan fasa. Fasanya diabaikan sini. Fasanya diabaikan, tetanya nggak ada. MT-nya adalah sinyal informasi atau pemodulasi. Itu sinyal AM. Ini sinyal AM adalah MT dikali cos omega CT. Cos omega CT ini adalah komponen carrier. Makanya ada C-nya. MT-nya adalah komponen sinyal informasi atau pemodulasi. Dari sini bisa dilihat nih bahwa sinyal AM amplitudenya akan mengikuti ya ini MT, naik turun sesuai fungsi waktu sinyal pemodulasi, sinyal informasi. Nah, AM itu dibagi menjadi beberapa, ada AM DSB SC, DSB FC,
ada AM SSBSC, sideband suppressed carrier, ada vestigial sideband. Tapi ini jarang dibahas ya, ini jarang digunakan. Kita fokus ke yang 3 ini. Ada DSBSC, DSBFC, SSBSC. Ini tadi gambaran lagi ya, gambaran sinyal AM. Bentuknya ini selubung ini adalah sinyal informasi. Ya, bentuk selubung ini adalah sinyal informasi. Dan ini spektrumnya. Nah, spektrum untuk double sideband, ya, DSB. Ada lower band, ada upper band. Kita bahas DSBSC dulu. Ya, modulasi AM DSBSC itu dibuat dengan mengatur agar amplitude sinyal carrier berubah secara proporsional sesuai perubahan amplitude pada sinyal pemodulasi. Di persamaannya, ya, ini sama dengan persamaan AM pada umumnya. SDSBSC ini adalah MT kali cos omega CT. Omega CT. MT ini adalah sinyal asli atau sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Kalau digambarkan, AM DSBSC itu seperti ini skemanya. Ini adalah sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Di sini ada osilator pembangkit sinyal pembawa cos omega CT. Ya, amplitudenya tertentu, misalkan di sini asumsikan 1, maka outputnya ini adalah sinyal AM SDB SD SBSC atau double DSBSC maksudnya. Ya, sinyal DSBSC, double sideband suppressed carrier, yang hasilnya adalah MT dikali cos omega CT. Itu DSBSC. Ini DSBSC. Nah, MT itu apa? MT itu sinyal asli. Sinyal asli itu apa persamaannya? Sinyal asli persamaannya ya VM cos 2 VMT. VF MT. F-nya F sinyal asli. M itu menunjukkan sinyal pemodulasi. Ya, sinyal pemodulasi. VM-nya adalah sinyal amplitude atau besar tegangan dari sinyal asli. Ini nih. Berapa maksimumnya ini A? Kan tetap segitu ya. Ini juga VC tetap segitu, tapi begitu berubah ke sini, maka amplitudenya akan berubah sepanjang waktu mengikuti sinyal asli atau sinyal pemodulasi. Nah, kalau sinyal DSBSC itu dia akan ketemu di sini, di titik ini. Kalau yang AM pada umumnya enggak sampai menyentuh garis ini. Tapi kalau DSBSC ini menyentuh sampai titik sumbu X. Jadi kalau digambarkan grafiknya nanti ada lower sideband, ada upper sideband. Makanya kan disebutnya double sideband. Lower sideband, upper sideband. Spektrumnya itu digambarkan seperti ini. Spektrumnya. Ya, di sini FC, frekuensi carrier. Di sini ada FC min FM, ini ada FC plus FM. Di sisi kanan ada FC plus FM. Persamaannya ini tadi sudah disinggung. MT itu adalah sinyal aslinya, sinyal informasinya. DSBSC ini adalah sinyal yang sudah dimodulasi ya, sudah dimodulasi. Sinyal carrier yang sudah dimodulasi, ini hasilnya. Nah, di sini ada perkalian VC kali VM karena dikalikan. Ya, dikalikan tadi MT dikali sinyal VC cos 2 VFC. Ya, VFCT, sehingga nanti ada perkalian VC kali VM cos 2 VFCT kali cos 2 VFMT. Nanti kalau disederhanakan jadilah ini. Ini persamaan sinyal DSBSC, ampli AM DSBSC. Berapa dayanya? Ini total distribusi daya untuk sinyal AM DSBSC. Totalnya adalah VC VM per 2 dikuadratkan per 2 ditambah VC VM per 2 dikuadratkan dibagi 2 juga. Ini rumusnya, ini dengan asumsi daya rata-rata pada beban 1 ohm. Daya rata-rata pada beban 1 ohm itu rumusnya. Nah, beberapa contoh latihannya nanti bisa Anda kerjakan ya. Ada beberapa contoh latihan. Jadi kalau digambarkan spektrumnya seperti ini. Jadi nanti ada FC di tengah ya. Nah, ini FC di sini. Kemudian di sisi kiri disebut dengan
Ini pita dua sisi ini ya, double sideband itu. Jadi ada USB, LSB-nya di semuanya, di sisi kiri kanan semuanya ada LSB, USB. Karena double sideband. Spektrumnya segini, satu pasang ya. Kiri kanan ada. Ini sumbu frekuensi 0. Jadi persamaan matematisnya, sinyal DSB-SC dalam domain frekuensi itu adalah setengah M F min FC ditambah setengah M F plus FC. Ya kalau digambarkan seperti inilah. Ini M itu magnitudenya ya. Fungsi ya, fungsi dalam domain frekuensi. Fungsi sinyal ini, sinyal asli dalam domain frekuensi. Kalau MT kan fungsi sinyal asli, sinyal informasi dalam domain waktu. Nah, ini contoh lain penggambaran AM DSB-SC, bentuknya seperti ini. Contoh penggambaran dalam bentuk lain, tapi menggunakan pita satu sisi. Pita satu sisi tidak ada di dua-duanya, jadi cukup sisi kanan saja. Sisi kanan saja seperti ini. Tidak ada di sebelah sini, tidak ada. Ini contoh lain modulasi AM DSB-SC, penggambarannya untuk sinyal yang sembarang. Sinyalnya ini sinyal sembarang ya. Kemudian di sisi penerima nanti ada demodulasi atau pendeteksian sinyal DSB-SC. Nah, kembalikan gambarnya nih seperti ini. Jadi di proses demodulasi itu ya, dilakukan dengan mengalihkan sinyal carrier termodulasi atau sinyal DSB-SC. Ya, ini sinyal DSB-SC dikalikan dengan sinyal yang dibangkitkan osilator yang, nah catatannya ya, yang sinyalnya ini sama dengan sinyal yang dibangkitkan di osilator pengirim. Ya, pembangkit sinyal carrier di pengirim itu sama nanti dengan yang dibangkitkan di osilator sinyal penerima. Nanti ini dikalikan sinyal DSB-SC dikalikan dengan sinyal ini, kemudian difilter dengan low pass filter, nanti sinyal asli lagi yang diterima atau sinyal informasi lagi. Jadi syarat pentingnya lokal osilator ini harus menghasilkan sinyal cos omega CT yang frekuensi dan fasanya sama. Jadi syaratnya ini frekuensi dan fasanya sama dengan osilator yang ada di pengirim tadi, pembangkit sinyal carrier. Frekuensi dan fasanya harus sama sehingga nanti akan kembali kepada sinyal asli. Itu demodulasinya. Nah, ini udah ada tanda-tanda deket maghrib nih, banyak yang jualan. Ini kalau diuraikan persamaannya jadi seperti ini ya. Nanti akan dapat lagi sinyal aslinya seperti ini. Ya, sinyal informasinya seperti ini. Ya. PC, VM, LO itu yang dibangkitkan dari ini nih, dari osilator dibagi 2 cos 2 VFMT. Di sini dituliskannya M aksen ya, tidak, karena tidak sama persis, ya, tidak sama persis, tetap beda. Bedanya di mana? Bedanya tuh di sini nih, di amplitudo ini ada sedikit perbedaan. Tapi bentuk sinyalnya sama, cuman bedanya di besar amplitudonya saja. Seperti itu. Nah, ini latihan ini nanti bisa Anda kerjakan, cobakan minggu depan lah ya. Latihan-latihan yang ada di sini nanti minggu depan dikumpulkan. Dikerjakan eksplorasi, di buku ada beberapa contohnya. Kemudian ini masih DSB-SC ya, tetapi yang memiliki perbedaan fasa ya, antara lokal osilator pengirim dan penerima. Ya, kalau ada perbedaan fasa di sininya nih, ya, yang dibangkitkan oleh lokal osilator di pengirim dan penerima, maka persamaannya jadi berubah seperti ini. Ini bedanya. Fasanya berbeda ya, karena fasanya berbeda. Ini kita skip saja. Ini contoh-contoh gambar DSB-SC ya, dengan berbagai bentuk sinyal informasi. Sinyal informasi sembarang. Nah, ini contoh sinyal informasi sembarangnya seperti ini. Maka nanti jadinya begini tuh. Sinyal ini sinyal yang dibangkitkan, yang merah ini sinyal carrier yang dibangkitkan. Nah, sinyal carrier ini akan naik turun mengikuti sinyal asli ininya, besaran amplitudenya. Ini seperti itu.
Ya, ini DSB SC ya, setelah dimodulasi. Kalau double side seperti ini. Double side. Kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya lagi adalah SSB-SC, Single Sideband Suppressed Carrier. Bedanya dengan yang tadi, ya, single sideband, kalau tadi dua-dua, ya, kalau tadi dua-dua antara ini ada USB LSB seperti ini nih ya, ini tadi gambarnya ya. Nah, seperti ini gambar spektrumnya, double sideband. Di setiap sisi ada LSB-nya, lower sideband, dan upper sideband-nya. Yang kanan, yang kiri, yang pita kiri juga sama, ada lower sideband-nya, ada upper sideband-nya. Tapi kalau yang SSB-SC atau single sideband suppressed carrier itu hanya satu saja, USB saja atau LSB saja. Itu spektrumnya seperti itu. Nah, dikembangkan karena apa? Dikembangkan single sideband ini karena DSB-SC yang double itu butuh bandwidth yang lebih besar, 2 kali bandwidthnya. Gitu. 2 kali bandwidth sinyal informasi. Makanya kemudian ada single sideband suppressed carrier. Dan ternyata USB atau LSB mengandung informasi yang lengkap, jadi cukup gitu. Ternyata USB atau LSB ini cukup lengkap, sehingga dirasa cukup mentransmisikan salah satu sideband saja. Ini muncul teknologi ini. Prosesnya sama ya, nanti dia akan di mixer dengan sinyal carrier yang dibangkitkan lokal osilator, kemudian di penerima itu nanti ada BPF, ya, band pass filter USB. Ini ada band pass filter USB, di sini ada band pass filter LSB. Nanti di penerima seperti yang sebelumnya, mana tadi sebelumnya. Nah, di penerima ada low pass filter. Ada low pass filter. Kalau di pengirim ada band pass filter. Nah, gambarnya jadi seperti ini saja. Cukup satu. Tidak pasangan-pasangan. Nah, itu single sideband. Nah, ini persamaan-persamaannya. Ya, persamaan ini muncul dari ya perkalian saja dari modal awal tadi bahwa sinyal AM-nya itu adalah sinyal MT dikalikan dengan sinyal yang dari osilator pembangkit sinyal carrier, yaitu yang VC ini ya, yang VCT, sehingga muncullah ini persamaannya dikalikan. Nah, nanti apa itu LSB dan USB? Ini LSB-nya komponen FC min FM ini adalah komponen LSB. Yang ini komponen yang mengandung FC plus FM itu adalah komponen USB upper sideband. Nah, sisi kanan itu yang lebih besar lah, sisi yang lebih besar. Itu rumusnya ya. Rumusnya. Nanti kalau disederhanakan ada kasus khusus kalau SSB USB yang upper sideband itu cukup yang ini. Nah, yang ini nih. Kalau SSB LSB berarti yang ini. Yang ini saja. Jadi bisa salah satu saja nanti. Tingginya ini berapa? Tingginya inilah VC VM per 2. Ya, lihat dari sini. Ini amplitudenya. Ini USB ini. Karena di sini FC plus FM. Kalau LSB pasti sebelah sini. FC min FM. Minus. Nah, ini gambaran pembangkitan sinyalnya. Skema pembangkitan sinyal SSB-SC. Kita skip saja ini. Nah, di penerima sama prosesnya dengan yang double sideband, masuk nanti difilter dengan low pass filter. Ya, kemudian dikalikan dengan dimix dengan sinyal dibangkitkan oleh lokal osilator yang frekuensi dan fasenya sama dengan lokal osilator di pengirim. Jadi sama persis ini ya pendeteksiannya. Skip ini karena sama dengan tadi, cuman beda yang dipakai satu saja, yang dikirimkan satu saja, yang lower atau upper. Kemudian ada DSB FC, double sideband full carrier. Full carrier. Nah, yang full carrier bedanya dengan yang tadi ini nih. Dia tidak menempel sampai menembus ke kalau tadi kan sampai sini. Sampai garis gitu. Kalau ini nggak sampai garis.
Besarnya berapa? VAM-nya itu adalah VC kali 1 plus KA MT dikalikan cos 2 VFCT. KA itu adalah sensitivitas atau konstanta modulator AM. Konstanta modulator AM. Gitu. Nah, nanti ya, ada ketentuan bahwa kalau harga mutlak dari 1 plus KA kali MT ya, kurang dari sama dengan 1, maka tidak terjadi overmodulasi. Tidak terjadi overmodulasi. Overmodulasi itu ini kalau nembus, ini sampai ke bawah, ini nembus, nah itu overmodulasi. Nah, kalau digambarkan spektrumnya seperti ini, ya, ada FC plus FM, ada FC plus AM, tapi satu saja, ya. Enggak dua-duanya. Tidak seperti ini ya, tadi kan dua begini, itu yang suppressed carrier. Kalau ini ya sudah satu sisi kanan saja. Rangkaiannya berbeda seperti ini. Ini ada MT di mixer dengan osilator ini. Nah, kemudian nanti osilator ini ada penguat, ya, ada penguat dan penyiarah. Kemudian nanti ditambahkan di sini, dijumlahkan. Hasil dari mix ini dijumlahkan lagi dengan D, C dengan D. Hasilnya baru sinyal dengan double sideband full carrier. Full carrier. Jadi si carriernya dua nih. Yang di mix dengan ini dengan yang dari sini. Ini spektrumnya, tolong diingat saja ini. Ini besarnya di sini adalah VC kuadrat per 2R, yang di sini adalah M kuadrat V kuadrat per 8R, M kuadrat V kuadrat per 8R. Amplitudonya, besarannya. Kita lanjut, DFBSC ini gambar ilustrasinya ya, kita skip saja lah. Nah, tadi kan ada konstanta atau indeks modulasi ini, indeks modulasi. Mu ini indeks modulasi. Dari mana dapatnya ini? Dari KA kali VM. Atau disimpulkan mu. Mu itu ya, perbandingan dari amplitude maksimal dikurangi amplitude minimal per amplitude maksimal ditambah amplitude minimal. Amplitude maksimal mana? Ini amplitude maksimal. Amplitude minimal yang mana? Yang ini. Ini amplitude minimal nih. Ya, amplitude maksimal min amplitude minimal dibagi amplitude maksimal plus amplitude minimal. Itulah mu. Dan inilah sinyal yang termodulasi dengan DSB-FC. VC dikalikan dengan 1 plus mu cos 2 VFMT, nah, dikalikan cos 2 VFCT. Dikalikan cos 2 VFCT. Dan mu-nya itu adalah ini. Yang disebut dengan indeks modulasi. Nah, indeks modulasi ini nanti berpengaruh pada tadi. Ada ini enggak, ada overmodulasi enggak. Nah, ini seperti ini. Ini terjadi overmodulasi. Terjadi ketika apa? Ketika mu-nya itu lebih besar dari 1. Makanya rumusnya seperti ini sebetulnya. Yang di atas itu pasti lebih kecil karena minus tandanya. Minus tandanya. Nah, kalau mu-nya sama dengan 1, ini pas di sini. Ini namanya critically modulated. Kalau ini baru under modulation. Ini yang sempurna yang ini. Yang pertama, itu kalau mu-nya kurang dari 1. Ini masih double sideband full carrier ya, dengan pemodulasi sinusoidal tunggal. Pemodulasi itu artinya sinyal informasi sinusoidal tunggal. Karena bisa saja nanti ada sinyal sinusoidal tidak tunggal. Tidak tunggal, ada sin kali sin dan seterusnya. Ini persamaannya. Ya, masih sama dengan yang tadi lah. Persamaan dasarnya sama yang ini. Kita skip saja. Ini nanti bedanya di sini nantinya di dayanya. Perbandingan daya ya. Untuk daya LSB di carrier dan di USB itu ini perbandingan daya besar dayanya. Ini masih sama. Ini sinusoidal tunggal sebetulnya yang kita bahas. Ini, contoh ini silakan Anda kerjakan pakai rumus-rumus yang sebelumnya. Nah, ini masih DSB-SC. DSB-SC. Double sideband. 2 ya, double sideband ini. Double side, kiri dan kanan. Spektrumnya mirip dengan yang tadi karena double sideband.
Ini rangkaian DSBFC, rangkaian dari DFCC. Demodulasinya dilakukan dengan mendeteksi selubung envelope dari sinyal termodulasi. Dideteksi selubungnya. Alat yang digunakan adalah detektor selubung atau envelope detektor. Ini rangkaiannya, rangkaian envelope detektor. Nah, sehingga nanti akan terdeteksi ini nih, gitu. Yaitu yang ini nih. Nah ini selubung ini nih yang dideteksi. Itulah sinyal informasinya. Ini rangkaian yang barusan ya, mendeteksi selubung sehingga nanti dapatlah ini. Gitu. Nah ini yang didapat nih. Ini latihan ini silahkan Anda kerjakan. Sampai sini ada yang tanyakan? Sedikit lagi ya, FDM atau frekuensi division multiplexing. Jadi dalam proses transmisi tadi ada multiplexing. Multiplexing itu ya, proses multiplexing sejumlah sinyal yang dibawa secara simultan di mana tiap sinyal dimodulasi ke frekuensi carrier yang berlainan. Jadi misalkan ini ada sumber 1, sumber 2, sumber 3. Ini dimodulasi dengan carrier yang berbeda-beda, tapi nanti jadi masuk ke sini ke saluran yang sama di MUX. Di sini ada SSB modulation, juga di SSB modulation, SB modulation, masing-masing nanti di MUX di sini jadi satu. Nah, sehingga nanti akan masuk seperti ini, bergantian. Ya, gambarnya itu bergantian seperti ini. Ini namanya FDN, frekuensi division multiplexing. Ya, multiplexing yang dibagi berdasarkan frekuensi. Ini kan semuanya semua frekuensi. Bagaimana mengukur kinerja sistem AM? Bagus enggaknya? Nah, ini ada beberapa parameter untuk mengukur bagus tidaknya kinerja sistem AM yang dipakai. Yang pertama ini, ya, rapat daya noise. Ya, kemudian ada indeks modulasi. Ya, kemudian ada frekuensi informasi maksimum. Nah, jadi kinerja AM SSB itu diukur dari sini. Yang pertama adalah nilai S per N. Ya, nilai S per N, sinyal per noise. Sinyal per noise itu nanti sinyal per rapat daya noise dikali Fn. Ini rumusnya. Sinyal per noise di SSB itu sama dengan SI, yang ini sinyal masuk dibagi dengan mu A atau rapat daya noise dikalikan dengan frekuensi informasi maksimum. Nah, ini di bawah dikurungin. Nah, kalau kinerja AM DSBSC, yang tadi yang SSB, yang AM DSBSC, ya, ini SI per NA kali FM. Sama rumusnya. Ya, rumusnya sama. Nah, khusus yang kinerja AM DSBFC ini yang berbeda. Kinerjanya diukur dengan rumus M kuadrat per 2 plus M kuadrat dikalikan yang ini sama dengan yang di atas. SI per efisiensi dikali FM. Nah, ini untuk melihat kinerjanya bagus atau tidak dengan rumus ini. Membandingkannya adalah dengan melihat rumus ini. Mana yang lebih bagus kinerjanya. Begitu. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Di situ ada beberapa contoh soal latihan, itu silakan Anda kerjakan dan itu ada di buku, bisa di browsing di buku. Kalau tidak ada di buku itu browsing di Skaum ya, Skaum. Nanti kalau enggak nanti saya kirim bukunya. Kalau enggak ada di situ di buku Skaum ada. Iya silakan. Bukannya sudah dikasih link ya? Belum dikasih link itu? Waktu itu saya ngasih link apa ya? Apa mata kuliah lain ya? Hah? Oh, etika profesi ya? Oh iya ya. Oh lupa ya. Nantilah saya kasih linknya. Kasih link untuk yang tugas yang dulu dan yang kemarin. Yang ini. Yang ini sebetulnya ini ada contoh di buku. Anda tinggal ekspor aja di buku sambil dikerjakan
sambil dipahami. Nanti bisa kita bahas kalau sudah ada masuk tugasnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? AM ini masih relatif gampang lah. AM itu persamaannya juga sederhana, tinggal masuk-masukin saja. Kalau tidak ada cukup sampai di sini. Silakan untuk bersiap-siap, eh, mempersiapkan diri ya menjelang azan masih lama. Ya, silakan yang mau tilawah dulu dan sebagainya. Yang mau mulai mengerjakan juga tadi sudah dikirim oleh saya ininya, slide-nya ya. Nanti hari Sabtu insya Allah jam 10 lah ya tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.